Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS, kisah Luna dengan boneka Vidya. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budel horor, santet yang berbalik pada pengirimnya. Bu Fitri yang masih setia menemani sang suami merasa bahagia dengan kehadiran Luna. Wajah perempuan itu terlihat sembab akibat terlalu banyak menangis. Kantung matanya juga terlihat begitu mencolok, pertanda Bu Fitri tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak selama menjaga pajaka. Luna memeluk erat Bu Fitri dan mencoba menghiburnya. Sabar ya Bu, serahkan semuanya sama Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, diiringi dengan berdoa, kata Luna bijak. Bu Fitri hanya menjawab dengan anggukan pelan. Dia kemudian mempersilahkan Luna untuk masuk ke dalam kamar pajaka. Luna tetap memasang sikap waspada, karena dia masih khawatir akan ada sosok tak kasat mata dari pihak pengirim santet yang akan membokongnya secara tiba-tiba. Langkah kaki gadis itu pun spontan terhenti ketika melihat tubuh pajaka yang masih terbaring lemah di atas pembaringan. Namun Luna dengan mata ketiganya lebih fokus pada bagian perut laki-laki itu yang kini terlihat seperti ada benda-benda hidup yang bergerak-gerak di dalamnya. Dan dengan kelebihannya sebagai seorang indigo, Luna bisa melihat dengan jelas kalau ada puluhan lintah gaib hidup yang bersemayam di dalam perut sang juragan telur tersebut. Astagfirullahaladzim, tega sekali orang yang sudah mengirimkan santet lintah ini, pikirnya. Bu, bila ibu mengizinkan, saya boleh mencoba membantu pajaka, Bu? Tanya Luna sambil melirik ke arah Bu Fitri yang kini sedang berdiri di sampingnya. Silakan Teh Luna, saya sudah putus asa. Saya sudah membawa suami saya berobat kemana-mana, tapi tidak ada kemajuan sama sekali, sahut Bu Fitri dengan suara serak seperti sedang menahan tangis. Ibu bantuin doa ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kesembuhan buat pajaka, tutur Luna sambil beringsut mendekati pembaringan. Luna pun mencoba berkomunikasi dengan sosok-sosok lintah yang ada di dalam perut pajaka dengan memakai bahasa kalbu. Kalian yang ada di dalam perut pajaka keluar. Kalau tidak mau, aku akan paksa kalian keluar, lalu akan aku bakar kalian, ucap Luna. Terdengar suara dengungan yang berasal dari dalam perut pajaka. Namun wajah Luna tampak kesal. Rupanya sosok-sosok lintah yang berada di dalam perut pajaka menolak untuk keluar. Mereka malah menantang Luna dengan sengaja membuat pajaka jadi merasa semakin kesakitan dengan mulai menghisap darah dari dalam perut dan organ dalam pajaka. Sontak lolongan kesakitan pun terdengar dari bibir sang juragan telur. Kurang ajar, kalian benar-benar jahat. Kali ini aku gak akan lagi kasih kesempatan hidup untuk kalian, kata Luna dengan nada bicara yang mulai ditinggikan. Luna membuka kedua telapak tangannya, menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil bibirnya membacakan ayat kursi ditambah dengan doa Nabi Yunus. Setelah itu, Luna menempelkan kedua tangannya itu ke atas permukaan perut pajaka tanpa menyentuh ke kulit perut laki-laki tersebut. Semua itu Luna lakukan sambil tak berhenti membacakan ayat kursi dan doa Nabi Yunus. Tak lama berselang, terdengar suara riuh yang berasal dari dalam perut pajaka, lebih tepatnya seperti suara teriakan kesakitan yang terdengar dengan halus tapi cukup menggigitkan bulu roma.
Untuk beberapa saat, Luna bisa melihat dengan jelas perut Pak Jaka yang kadang mengempis, kadang menggembung seperti balon yang ditiup. Bu Fitri yang melihat semua itu refleks menutup mulutnya. Luna memberi isyarat dengan tangannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Sudah saatnya aku keluarkan paksa kalian semua, bentak Luna ke arah perut Pak Jaka. Kemudian diawali dengan meneriakkan takbir. Luna pun membuat gerakan seperti sedang menarik sesuatu dari dalam perut Pak Jaka. Sebelumnya, Luna membacakan ayat-ayat pembatal santet. Bagi orang biasa, mereka tidak akan bisa melihat apa-apa selain hanya kepulan asap yang mulai membumbung tinggi di atas perut laki-laki itu. Namun, bagi yang memiliki indera keenam atau mata ketiga akan bisa melihat pemandangan yang sungguh mengenaskan. Dari dalam perut yang masih utuh itu keluarlah ratusan sosok lintah berwarna hitam yang sudah menjadi bangkai. Bau busuk menguar dari dalam bangkai-bangkai lintah tersebut sampai akhirnya bangkai-bangkai gaib tersebut seperti tersedot ke dalam kepulan asap yang tadi sudah lebih dulu muncul. Tidak sampai di situ, Luna juga meminta sebotol air mineral kepada Bu Fitri. Dia bacakan ayat-ayat ruqyah, lalu menciprat-cipratkan air yang sudah didoakan itu ke sekeliling kamar. Terakhir, sisa airnya Luna minta Bu Fitri agar mencipratkannya ke sekujur tubuh Pak Jaka, terutama di bagian perut. Tak lupa juga, Luna meminta Bu Fitri untuk membaca basmalah dan ayat kursi di dalam hati sebelum mencipratkan air yang sudah didoakan tersebut. Tiba-tiba saja Pak Jaka terbatuk-batuk. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Bu Fitri langsung panik dan segera menghambur mendekati tubuh suaminya itu. "Ayo Pak, muntahkan saja apa yang mau Bapak muntahkan. Jangan ditahan-tahan. Itu adalah sisa-sisa santet yang masih tersisa di dalam tubuh Bapak. Jadi sebaiknya memang harus dikeluarkan," kata Luna. Pak Jaka mengangguk lemah. Tak lama berselang, Pak Jaka pun memuntahkan puluhan sosok lintah dari dalam mulutnya. Kaget sekaligus tidak menyangka akan mengeluarkan benda yang cukup menjijikan, Pak Jaka pun akhirnya jatuh pingsan. Luna segera mengarahkan tangan kirinya ke arah bangkai-bangkai sosok lintah yang tadi sudah dimuntahkan oleh Pak Jaka. Hal di luar nalar pun terjadi. Semua bangkai itu mendadak lenyap tak bersisa. "Alhamdulillah," ucap Luna seraya menyekap peluh yang sempat mengucur di keningnya, karena bagaimanapun apa yang dia lakukan sejak tadi cukup menguras energi positif miliknya. Namun Luna akhirnya merasa lega karena akhirnya ia sudah berhasil membantu menyembuhkan Pak Jaka. Luna meminta Bu Fitri agar membawa Pak Jaka ke rumah sakit untuk memulihkan kondisi fisiknya yang lemah. Bu Fitri mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih kepada Luna yang sudah sudi membantu suaminya terlepas dari santet lintah. Luna menjawab dengan senyuman manis. Namun, dalam hati gadis itu masih bertanya-tanya, siapakah pengirim santet lintah tersebut? Akan tetapi sayangnya, Luna tak kunjung menemukan jawaban. Bahkan, saat dia mencoba mencari tahu lewat kartu tarot, hanya kata-kata tersirat. "Orang yang membencilah." Itulah kata-kata yang muncul. Luna akhirnya tak berminat untuk mencari tahu lebih lanjut sebab mengira jika semuanya sudah selesai. Tapi sayang, dugaan Luna meleset. Rupanya pertanyaan yang sama juga berputar-putar di kepala Pak Jaka dan Bu Fitri. "Siapa ya Pak orang yang sudah jahat sama Bapak?" tanya Bu Fitri pagi itu ketika menyuapi bubur ayam untuk sang suami yang sedang dalam masa pemulihan. "Entahlah Bu, Bapak juga tidak tahu," saut Pak Jaka singkat. Namun, jauh di dasar hati kecilnya, laki-laki itu sempat berprasangka buruk terhadap Pak Yanto, mantan suami dari Bu Fitri. Hal itu sangat beralasan, sebab Pak Yanto sempat sakit hati karena menurut pengakuan Bu Fitri, dia dulu menolak mentah-mentah ajakan Pak Yanto untuk rujuk. Bahkan, Pak Yanto sempat mengancam akan menghabisi Bu Fitri, sehingga orang tua Bu Fitri sampai balik mengancam akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Rupanya Bu Fitri juga berpikiran hal yang sama.
Dia menuduh sang mantan suamilah yang sudah tega mengirimkan santet Linta kepada Pak Jaka karena merasa tidak suka melihat kebahagiaan rumah tangga Bu Fitri dan Pak Jaka. Diam-diam, Bu Fitri pun mulai mencari tahu keberadaan Pak Yanto. Aku ingin tahu kenapa dia setega itu, bahkan ingin menghancurkan kebahagiaan rumah tanggaku dengan membuat Kang Jaka hampir saja tewas karena santet. Lihat saja Kang Yanto, aku akan laporkan kamu ke pihak berwajib. Bila terbukti kamulah pelakunya, tekad Bu Fitri dengan geram. Setelah mencari informasi kemana-mana, akhirnya perempuan itu pun tahu tempat tinggal terakhir dari Pak Yanto. Sebuah alamat yang ditulis dalam secari kertas kini sudah berada di tangannya. Bu Fitri diam-diam minta diantar oleh salah seorang karyawannya ke sana dengan mengendarai sepeda motor dan tentu saja tanpa sepengetahuan Pak Jaka. Perempuan itu sempat kaget sekaligus terheran-heran saat alamat yang diberikan oleh salah seorang kerabat dekat Pak Yanto ternyata adalah sebuah pemakaman umum yang letaknya berada cukup jauh dari desa tempat tinggalnya. Ingin memastikan, Bu Fitri pun mendatangi petugas TPU yang ada di sana yang bernama Kang Momon. Kang Momon membenarkan kalau 2 tahun yang lalu memang ada seorang laki-laki bernama Pak Yanto yang meninggal dunia dan dimakamkan di TPU itu. Oh iya betul Bu, itu adalah makam Pak Yanto, mantan kepala desa di desa Sukamaju. Beliau meninggal akibat tewas dibegal 2 tahun yang lalu, kata Kang Momon seraya menunjuk ke sebuah makam yang berada persis di ujung TPU. Bu Fitri tercenung. Tiba-tiba saja dia merasa berdosa sudah menuduh sang mantan suami sebagai pengirim santet untuk Pak Jaka. Apalagi mendiang Pak Yanto sendiri sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Itu artinya tidak lama setelah perpisahan mereka berdua. Kalau bukan Kang Yanto, lantas siapa orang yang sudah mengirimkan santet ke Kang Jaka? Kembali Bu Fitri bertanya-tanya. Pak Jaka yang kemudian diberitahu tentang kematian Pak Yanto tak kalah kagetnya. Laki-laki itu bingung, berarti tuduhannya selama ini salah. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi fisik Pak Jaka sudah mulai berangsur baik, malah giliran Bu Fitri yang mengalami sebuah mimpi buruk dalam tidurnya. Bu Fitri seperti melihat ada ribuan lintah yang muncul di dalam kamarnya. Lintah-lintah tersebut ada yang merayap di tembok, berkerumun di lantai, di atas kasur, dan sisanya tiba-tiba sudah merayap di bagian wajah dan juga tubuhnya. Bu Fitri berteriak histeris karena ia takut melihat banyaknya lintah yang tiba-tiba saja menyerang. Tapi meskipun Bu Fitri berusaha keras untuk berteriak sekencang-kencangnya memanggil Terina pembantunya sampai tenggorokannya terasa sakit, suaranya malah tak kunjung keluar. Tubuhnya juga terasa berubah kaku seperti patung, sama sekali tak bisa digerakkan. Bu Fitri hanya bisa menangis karena merasa sangat tak berdaya. Bu Fitri juga mencoba menahan rasa sakit dari tubuh Linta yang menancap dan mencengkram dengan kuat di setiap jengkal kulitnya untuk menghisap darahnya. Air mata berjatuhan membasahi kedua pipi mulusnya. Rasa takut Bu Fitri makin memuncak saat tiba-tiba kamarnya berguncang seperti ada gempa bumi, disusul dengan kemunculan sosok Linta raksasa sebesar kambing dewasa yang perlahan namun pasti mulai merayap mendekatinya. Bu Fitri benar-benar sudah pasrah dengan apa yang akan menimpanya. Sampai akhirnya Bu Fitri mendengar sebuah bisikan suara halus seorang perempuan yang terdengar begitu merdu dan menyejukkan hatinya. Jangan takut Bu Fitri, kamu harus ingat Tuhanmu jauh lebih maha segalanya. Lawan, baca ayat kursi dalam hati sebanyak yang kau mampu. Jin jahat ini biar aku yang urus, ucap suara perempuan tanpa wujud tersebut. Bu Fitri pun manut. Meski tak tahu itu suara siapa, tapi dia yakin siapapun itu punya niat baik membantunya. Bu Fitri pun sebisanya membacakan ayat kursi dalam hatinya, meski masih diwarnai ketakutan karena teror Linta di kamarnya makin menggila. Jumlah Linta yang datang pun makin banyak hingga kamar sudah menjadi lautan Linta berwarna hitam, membuatnya makin ketakutan. Tepat
Saat sosok lintah raksasa tadi hendak menindih tubuh langsing Bu Fitri, tiba-tiba saja entah dari mana muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan menendang sosok lintah raksasa itu hingga jatuh terpental dari atas ranjang Bu Fitri. Wanita itu berpakaian khas pendekar silat zaman dulu dengan ikat kepala berwarna kuning keemasan terpasang melingkar di atas keningnya. Hei siluman lintah, jangan coba-coba kamu ganggu perempuan ini. Dia berada dalam perlindunganku, ucap wanita cantik berpakaian adat pendekar silat zaman dulu tersebut dengan suara tegas dan bernada mengancam. Ya, dia adalah sosok Vidya, khodam penjaga Luna. Rupanya saat beberapa jam yang lalu Bu Fitri menelpon Luna dan memintanya datang karena ia merasa ada sosok tak kasat mata seperti mengikutinya kemanapun ia pergi. Sosok Vidya kebetulan sedang berada di dekat Luna. Sosok Vidya merasakan ada hawa jahat yang ikut masuk ke rumah Bu Fitri. Luna yang masih sibuk mengerjakan kue ulang tahun pesanan anak Pak RT meminta tolong pada sosok Vidya untuk membantu Bu Fitri. Dan benar saja, ketika sosok Vidya datang, Bu Fitri sedang diteror ribuan lintah gaib berwarna hitam di dalam kamarnya, disusul kemunculan sosok siluman lintah yang berwujud lintah raksasa yang hendak mengambil sukma Bu Fitri agar bisa dibawa ke alam mereka. Untunglah sosok Vidya datang di saat yang tepat. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusanku, bentak sosok siluman lintah itu yang merasa murka karena kedatangan sosok Vidya yang hanya menggagalkan tugasnya mengambil sukma Bu Fitri. Tak gentar, sosok Vidya itu malah mengolok-ngolok sosok siluman lintah tersebut. Percuma juga kamu punya badan sebesar itu kalau telingamu tuli. Tadi kan aku sudah bilang, wanita ini berada dalam perlindunganku. Jadi kamu jangan coba-coba mengganggunya, apalagi lancang berani mengambil sukmanya. Kalau tidak, sosok Vidya sengaja menggantung ucapannya. Bukannya takut, sosok siluman lintah tersebut malah balik menantang Vidya. Ya, karena sosok Vidya terlihat hanya berwujud seorang wanita cantik berpakaian sederhana, sosok siluman lintah itu jadi meremehkan sosok Vidya. Sosok siluman lintah tidak tahu kalau kesaktian Vidya ini tak bisa dipandang sebelah mata. Kalau tidak kenapa? Kenapa kau tak lanjutkan ucapanmu, wahai jin cantik? Sosok siluman lintah itu tertawa mengejek. Tak mau berdebat dengan sosok siluman lintah, sosok Vidya memilih langsung menghajar sosok siluman tersebut dengan mengambil sebuah benda mirip jarum yang terselip di dalam ikat kepalanya. Kemudian melemparkan jarum sebesar korek api berwarna hitam tersebut tepat mengenai mata sosok siluman lintah berwarna hitam. Terdengar rang kesakitan dari sosok siluman lintah. Mata kirinya yang tertancap oleh jarum milik Vidya kini mengeluarkan darah pekat berwarna kehitaman. Sialan kau, berani-beraninya menyerangku. Rasakan pembalasanku, kata sosok siluman lintah dengan penuh amarah. Sosok siluman lintah tersebut tampak sedikit membungkukkan badannya seraya berkomat kamit merapalkan mantra. Lalu sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Puluhan benda berwujud lintah namun memiliki tanduk bergigi runcing dan berwarna hitam spontan keluar dari tubuh sosok siluman lintah tersebut, lalu tanpa ampun meluncur menyerang sosok Vidya dari berbagai arah. Dengan gesit, sosok Vidya mencoba menghindari setiap serangan anak buah sosok siluman itu dengan lari jumpalitan seraya sesekali menendang ke sana kemari. Akibatnya beberapa sosok lintah anak buah dari lawannya itu jatuh terpental ke lantai dan berubah menjadi asap. Siluman lintah nampak takjub melihat sosok Vidya yang sempat ia remehkan, rupanya berhasil menghindari serangan anak buahnya yang selama ini menjadi andalannya. Rupanya kau hebat juga, bisa menghindari anak buah andalanku. Tapi mari kita lihat, apa kau sanggup menghindari hari ini?
Pungkas sosok siluman lintah. Kemudian sosok siluman lintah itu menggoyangkan tubuhnya, dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang nyata di depan Fitri dan juga sosok Vidya, hingga membuat Fitri makin ketakutan. Betapa tidak, dari tubuh sosok siluman lintah itu berterbangan ratusan lintah berwarna hitam dengan ukuran jauh lebih besar daripada ukuran lintah normal. Bahkan ukurannya lebih besar dari anak buahnya sebelumnya. Bukannya gentar, sosok Vidya malah tersenyum mengejek. Beliau melirik sejenak ke arah Bu Fitri yang masih gemetar ketakutan. "Kencangkan bacaan ayat kursimu, wahai perempuan cantik, biar kau bisa membantuku melawan Raja Lintah sialan ini," katanya sambil tersenyum. Bu Fitri tak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, tapi Bu Fitri terus menguatkan hatinya mencoba tetap fokus membaca ayat kursi. Meski dalam hati, karena dia belum bisa bebas dari ikatan gaib sosok siluman lintah yang membelenggunya. Tak membuang waktu, sosok Vidya membuat gerakan silat seperti sedang memutar-mutar, disusul kemunculan sebuah pedang yang tak dari mana asalnya. Awalnya gerakannya pelan, lalu makin lama makin ninja, dan setiap gerakan seperti mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat. Pedang yang dipegang oleh sosok cantik itu pun meliuk-liuk, menghantam benda apapun yang berada di dekatnya. Ratusan lintah yang tadi hendak menyerang sosok Vidya dan Bu Fitri tiba-tiba bermentalan seperti tersapu angin kencang, lalu satu persatu berjatuhan dengan kondisi melepuh seperti terbakar dan jatuh terbanting tak bergerak sama sekali. Tak lupa, sosok Vidya membuat pagar gaib seperti sebuah kain selubung berwarna putih gading dengan maksud untuk melindungi Bu Fitri dari serangan sosok siluman lintah dan anak buahnya. Sebelum sosok Vidya menghembuskan angin lewat tangan kanannya, lalu diarahkan ke tubuh Bu Fitri yang masih terbelit tali gaib. Di luar dugaan, tali gaib tersebut tiba-tiba bergerak seperti seekor ular, lalu perlahan terlepas dari tubuh Bu Fitri. Bu Fitri spontan sujud syukur karena bahagia bisa terlepas dari tali gaib yang sejak tadi membuatnya kaku dan tak bisa menggerakkan badannya. Tanpa disuruh dua kali oleh sosok Vidya, Bu Fitri langsung membaca ayat kursi sekeras mungkin dengan suara yang lantang. "Pantang bagiku takluk oleh perempuan, apalagi bila harus kalah beradu ilmu kanuragan. Kali ini aku takkan segan untuk menghabisimu. Bersiaplah untuk mati di tanganku, cantik," ancam sosok siluman lintah yang mendengus kesal karena sosok Vidya sudah berhasil membuat gugur anak buahnya. Dengan sekali hentakan, sosok siluman lintah kini berhadapan-hadapan dengan sosok Vidya. Sosok siluman lintah membuat gerakan mutar seperti gasing, disusul keluarnya sebuah senjata berbentuk cundrik dari dalam tubuhnya. Cundrik berwarna merah yang ujungnya sangat tajam itu secepat kilat melesat ingin melukai tubuh sosok Vidya. Vidya mencoba menghindar, namun sedikit terlambat hingga ujung cundrik yang sangat tajam itu sempat menggores bahu sosok Vidya hingga terluka. Luka itu membuat bahunya mengucurkan darah. Sosok Vidya sempat meringis kesakitan. Bu Fitri yang melihat kejadian itu sempat hendak mendekati sosok Vidya karena khawatir melihatnya terluka, tapi langsung dicegah. "Kamu jangan coba-coba mendekat, bisa bahaya. Kembali ke tempatmu semula. Bantu aku dengan terus melantunkan ayat kursi seperti tadi," ucap sosok Vidya seraya menahan rasa sakit di bahunya. Ajaib, dengan sekali usap, luka di bahu kirinya itu langsung kering seperti sedia kala. Kemudian dengan tatapan bengis, sosok Vidya menatap siluman lintah tersebut, tatapan yang membuat bergidik ngeri karena kedua mata sosok Vidya berubah merah seperti bara api yang menyala berkobar-kobar, memancarkan panas yang tidak main-main. "Jangan senang dulu, hai kau jin sialan. Aku belum kalah. Luka kecil ini tidak akan membuatku mati semudah itu. Justru akulah yang sekarang akan mengantar jasad busukmu ke neraka," katanya dengan nada mengejek. Sosok Vidya tiba-tiba menghentakkan kedua kakinya secara bergantian sebanyak 4 kali, diiringi dengan aliran tenaga dalam yang menjalar ke bagian dua kakinya yang kini berdiri tegak. Lalu
Mendadak tempat sosok siluman Linta berdiri oleng dan bergoyang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Lalu sosok siluman Linta tiba-tiba terjatuh, tak sanggup untuk berdiri karena seperti ada tangan tak terlihat memegangi kedua kakinya dengan kuat. Semakin kuat usaha sosok siluman itu untuk melawan, semakin kuat juga kedua tangan tak terlihat itu memeganginya lalu menarik kedua kakinya. Sementara itu, sosok Vidya makin gencar menghentakkan kedua kakinya secara bergantian ke lantai kamar. Gerakan hentakan kedua kakinya begitu berirama, seperti ada alunan musik yang mengiringinya meski tak ada musik apapun yang terdengar. Kedua bola mata sosok Vidya yang sejak tadi berubah merah makin terlihat membawa aura kematian. Hal tak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan dari sosok siluman Linta tersebut, disusul tubuhnya yang seperti tersedot masuk ke sebuah lorong yang mendadak muncul dari balik dinding kamar Bu Fitri. Lama kemudian, suasana pun berubah senyap. Ribuan Linta yang tadi memenuhi kamar Bu Fitri tiba-tiba saja serentak menghilang tanpa jejak. Anehnya, suara bising dari kamar Bu Fitri sedari tadi sama sekali tidak membuat Teh Rina pembantunya terbangun. Teh Rina masih saja tertidur pula seakan tak terusik sedikit pun. Padahal malam itu dia menemani Bu Fitri tidur di dalam kamarnya, bahkan berada dalam satu ranjang. Rupanya itu adalah ulah dari sosok siluman Linta yang sengaja menyirap Teh Rina agar tak bisa membantu Bu Fitri saat diteror oleh sosok siluman Linta dan anak buahnya. Sosok Vidya mendekati Bu Fitri, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suaranya lembut kembali terdengar menyejukkan. "Apa kamu tidak apa-apa, perempuan cantik? Tidak ada yang luka?" tanyanya dengan ramah. Bu Fitri menggeleng. "Terima kasih, Anda sudah membantu menyelamatkan nyawa saya. Kalau boleh tahu, Anda siapa?" Bu Fitri memberanikan diri menanyakan identitas sosok Vidya, tapi Vidya hanya tersenyum. "Siapa saya itu tidaklah penting, wahai perempuan cantik. Yang penting kau selamat. Jaga diri kamu baik-baik ya," pesannya sambil melemparkan sebuah senyuman ke arah Bu Fitri yang masih berdiri termangu di depan kamarnya seperti patung. Tanpa memberi Bu Fitri kesempatan untuk kembali bertanya, dalam hitungan detik sosok Vidya tiba-tiba saja sudah menghilang. Bu Fitri terduduk lemas di pinggir ranjang. Dia masih syok dengan kejadian yang baru ia alami tadi. Peristiwa pengiriman santet Linta untuk yang kedua kalinya ini tentu saja membuat Pak Jaka dan Bu Fitri kembali kaget. Mereka pun kembali berspekulasi soal siapa orang yang sudah mengirimkan santet tersebut. Satu nama pun muncul di kepala suami istri itu, ya tertuduh utamanya adalah Bu Mita, ibu kandung dari Pak Jaka. Soalnya selama ini sang ibu begitu membenci Bu Fitri, bahkan tidak pernah mau mengakui Bu Fitri sebagai menantunya hanya karena status Bu Fitri yang seorang janda muda. Bila memang benar ibuku adalah pelakunya, itu sungguh keterlaluan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan datang ke rumah ibu untuk menegur beliau, ucap Pak Jaka dengan tegas. Keesokan harinya, Pak Jaka dan Bu Fitri pun sepakat untuk mendatangi rumah Bu Mita. Mereka berdua hanya ingin meminta pada perempuan parubaya itu agar jangan pernah lagi mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Apalagi lewat kiriman santet yang sudah pasti akan membahayakan nyawa Bu Fitri dan Pak Jaka. Namun, sesampainya mereka di rumah Bu Mita, keduanya terkesiap melihat suasana rumah besar dan mewah itu begitu terasa sepi, seakan-akan tidak ada kehidupan di sana. Namun hal itu tidak menyurutkan niat kedua pasangan suami istri itu untuk menemui Bu Mita. Sampai akhirnya tiba-tiba saja keluarlah Bititin, pembantu rumah tangga Bu Mita, yang keluar dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat dengan wajah yang menggambarkan rasa khawatir yang tak bisa ia sembunyikan. "Aja Kak, duh, untung aja Kak datang. Itu ibu, tolongin. Ibu barusan jatuh terpleset di kamar mandi," kata Bititin setengah menangis. "Ya Allah, ibu!" Tanpa menunggu Pak Jaka langsung berlari masuk ke dalam rumah. Bu Fitri pun ikut menyusul di belakangnya. Wajah cantiknya ikut mengguratkan rasa khawatir.
Di depan pintu kamar mandi, Pak Jaka melihat perempuan yang sudah melahirkannya itu dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan. Posisinya terlentang dengan kepala yang menghantam lantai kamar mandi yang basah. Pak Jaka langsung berlari untuk menggendong Bumita kemudian membawanya ke dalam kamar. Bu Fitri pun dengan sigap meminta handuk dan pakaian ganti untuk sang mertua kepada Bititin. Dengan penuh kasih sayang, Bu Fitri mengelap tubuh Bumita yang basah dan mengganti pakaian beliau. Sedari dulu, tak pernah ada setitik pun rasa benci di dalam hatinya kepada Bumita, meski selama ini perempuan itu begitu membencinya. Ibu cepat sembuh ya, tuturnya lembut seraya mengusap-ngusap rambut Bumita yang tampak aut-autan. Pak Jaka ikut tersentuh melihat apa yang dilakukan oleh sang istri. Kini dia semakin yakin bahwa dia sudah tidak salah dalam memilih seorang istri. Saat Pak Jaka dan Bu Fitri sama-sama menatap ke arah Bumita, tiba-tiba saja wajah perempuan setengah baya itu mulai basah oleh air mata. "Fitri, maafin ibu ya. Selama ini ibu banyak salah sama kamu," ucapnya dengan suara bergetar. Bu Fitri membalasnya dengan senyuman tulus. "Lupakan saja Bu, ibu gak salah. Justru saya yang harus minta maaf karena mungkin saya punya banyak kekurangan," saut Bu Fitri. Tapi Bumita menggeleng. "Tidak Fitri, tidak. Kamu tidak salah apa-apa. Ibu yang banyak salah sama kamu dan ibu menyesal." Kembali suara Bumita terdengar memelas. Derayan air mata semakin deras mengucur di kedua belah pipi tirusnya. Dengan lembut, Bu Fitri menyeka air mata Bumita memakai tisu yang ia ambil dari meja samping pembaringan. "Fitri sudah sejak lama memaafkan ibu. Semoga ibu cepat sembuh ya," jawab Fitri dengan tulus. Bu Fitri dan Pak Jaka sempat kaget kala mendengar pengakuan dari Bumita. Katanya, Bumita sakit stroke sejak setahun yang lalu. Sebagian tubuhnya tiba-tiba saja mati rasa tak bisa digerakkan setelah sempat jatuh terpleset di kamar mandi. Selama setahun belakangan, hanya Bititinlah yang setia merawatnya. Sehari-hari, Bumita beraktivitas dibantu dengan sebuah tongkat. Bititin sempat menawarkan diri untuk mengantarkan Bumita ke rumah Pak Jaka, tapi Bumita yang merasa malu karena selama ini sudah terang-terangan menunjukkan rasa benci kepada Bu Fitri malah menolak. Sampai akhirnya tadi Bumita tanpa sengaja kembali terpeleset di kamar mandi sehingga membuat kondisinya menjadi semakin parah melebihi sebelumnya. Untunglah Pak Jaka dan Bu Fitri datang bertandang hari itu sehingga jadi tahu kondisi terbaru dari Bumita sekarang. Kini Bumita sangat menyesali perbuatannya dulu yang selalu memusuhi Bu Fitri, bahkan terang-terangan tidak mengakui Bu Fitri sebagai menantu. Menurut Bititin, sudah setahun ini Bumita lebih banyak diam di rumah, sangat jarang keluar rumah kecuali untuk mengecek kondisi kesehatannya ke dokter. Jadi, maksud Bititin, ibu tidak pernah pergi ke tempat lain selain ke rumah sakit? Tanya Pak Jaka setengah menyelidik. "Iya, kan ibu kalau kemana-mana sejak kena stroke selalu ditemani sama saya. Makanya saya bersedia untuk tinggal di sini agar selalu ada kapanpun ketika Bumita membutuhkan bantuan saya," saut Bititin. Jawaban dari Bititin barusan sungguh menampar Pak Jaka dan Bu Fitri. Keduanya saling pandang. Kini Pak Jaka dan Bu Fitri kembali menyadari kalau tuduhan mereka kembali meleset. Ternyata Bumita bukanlah pelaku pengirim santet itu. Kembali kepala keduanya berdenyut sakit. Kalau bukan Bumita pelakunya, lantas siapa? Namun mereka berdua sama sekali tak kunjung mendapatkan jawaban. Sementara itu Bu Fitri yang merasa tak tega melihat kondisi sang mertua meminta Bumita untuk tinggal bersamanya. "Izinkan saya untuk merawat ibu dan menyayangi ibu seperti ibu saya sendiri. Saya berjanji insya Allah akan menjaga dan merawat ibu sepenuh hati," pinta Bu Fitri sambil memeluk tubuh sang mertua yang masih terbaring. Air mata Bumita berkaca-kaca. Dia tidak menyangka kalau menantu yang sangat ia benci dan tidak diakuinya kini malah menawarkan diri untuk merawatnya saat ia terkena sakit stroke. Hati Pak Jaka juga ikut tersentuh. Dia sangat bersyukur memiliki istri yang pemaaf dan berhati mulia seperti Bu Fitri. Sejak saat itu,
Bu Mita tinggal bersama Bu Fitri dan Pak Jaka, dan Bu Fitri menepati janjinya perempuan itu dengan tulus merawat dan menjaga mertuanya. Kini kebahagiaan keluarga kecil itu pun lengkap sudah karena kini Bu Fitri sedang hamil muda. Sejak saat itu pasangan suami istri itu tak lagi memusingkan siapa pelaku pengiriman santet lintah yang sempat mengoyak kebahagiaan mereka berdua. Bahkan hampir saja merenggut nyawa keduanya. Mereka kini lebih fokus pada kebahagiaan baru yang sedang menanti di depan mata, yaitu menunggu kelahiran anak pertama mereka. Sampai akhirnya suatu hari Bititin yang kini ikut pindah ke rumah Pak Jaka untuk membantu semua pekerjaan rumah mengabarkan kepada Pak Jaka dan Bu Fitri kalau ada seorang tamu yang datang ingin menemui mereka. Dahi Bu Fitri dan Pak Jaka berkerut saat melihat ada seorang wanita yang sudah berdiri di depan pintu rumah. "Bu Juju," ucap Bu Fitri hampir tak percaya ketika melihat kehadiran perempuan yang sudah mencabik-cabik keutuhan rumah tangganya dulu. Ya, tamu itu adalah Bu Juju, perempuan yang dulu sempat menjadi selingkuhan dari Pak Yanto, dan kini dia berdiri di depan Bu Fitri dan Pak Jaka. Kemudian menjatuhkan tubuhnya dengan posisi bersujud. Pak Jaka dan Bu Fitri refleks memundurkan tubuh mereka. "Bu Juju, apa-apaan sih Bu? Jangan begitu ah," tegur Bu Fitri yang merasa tidak nyaman karena sang tamu seperti hendak bersujud di hadapan dia dan suaminya. Tapi Bu Juju malah menangis, sebuah tangisan yang sungguh menyayat hati. "Maafkan saya Bu Fitri, Pak Jaka. Saya mengaku saya salah karena sudah mengirimkan santet lintah pada kalian berdua." Tangis perempuan itu kembali pecah. "Apa?" Pak Jaka dan Bu Fitri serentak bertanya dengan wajah yang masih menunjukkan rasa tidak percaya. Kemudian meluncurlah pengakuan dari bibir Bu Juju di antara isak tangisnya yang tertahan. Setelah perselingkuhannya dengan Pak Yanto terbongkar oleh warga 2 tahun yang lalu, Bu Juju langsung ditalak 3 oleh suaminya. Bahkan sang suami juga ikut serta membawa anak mereka dan tidak mengizinkan Bu Juju untuk bertemu dengannya. Seketika hidupnya hancur, sebab bukan hanya jabatan kepala desa Pak Yanto saja yang dicopot paksa oleh warga dan pihak kecamatan, namun jabatan Bu Juju sebagai salah satu staf perangkat desa pun ikut dicopot. Dalam keputusasaannya, Bu Juju minta Pak Yanto agar menikahinya dan mengajaknya pergi dari desa itu. Tapi di sini Pak Yanto menolak dengan alasan masih mencintai Bu Fitri. "Jangan berharap lebih, Juju. Kamu hanya aku anggap sebagai pemuas hasrat di saat aku merasa bosan pada istriku, tidak lebih," kata Pak Yanto saat itu. Hati Bu Juju semakin tercabik-cabik setelah mendengar kabar kalau Pak Yanto malah sempat mengemis-ngemis meminta rujuk kepada Bu Fitri. Luka hatinya sedikit terobati saat tahu jika Bu Fitri menolak dengan tegas permintaan Pak Yanto. "Waktu saya dengar Kang Yanto mau pindah ke kota karena ditolak rujuk sama Bu Fitri, saya langsung minta diajak ikut bersamanya. Tapi lagi-lagi Kang Yanto menolak." Ibu Bu Juju yang kembali terisak. Perempuan itu semakin menundukkan wajahnya. Kesal karena kemauannya tak dituruti dan merasa dirinya dianggap sampah oleh Pak Yanto, Bu Juju dendam. Diam-diam dia membayar 3 orang preman dan menyuruh mereka untuk membegal Pak Yanto dan mengambil paksa sepeda motor miliknya. Pak Yanto yang hendak berangkat ke kota akhirnya tewas mengenaskan dalam perjalanan. Sampai di situ, rupanya diam-diam Bu Juju terus memata-matai gerak-gerik Bu Fitri. Dia merasa sangat cemburu karena mendiang Pak Yanto begitu mencintai Bu Fitri. Saat melihat pernikahan Bu Fitri dan Pak Jaka yang begitu harmonis, hati Bu Juju tidak terima. Tapi dia tidak ingin gegabah dalam bertindak. Dia akan berurusan dengan hukum bila terang-terangan menghabisi Bu Fitri dan Pak Jaka, dan dia tidak ingin menghabiskan sisa usianya dengan membusuk di penjara. Pada akhirnya, Bu Juju memutuskan untuk menemui seorang dukun sakti di daerah Cirebon agar mau menyantet kedua pasangan suami istri itu. Sang dukun mengirimkan santet lintah yang sangat mematikan. Nanti sang korban tubuhnya akan perlahan mengering karena darah, dan sari-sari kehidupannya akan habis disedot oleh lintah-lintah gaib milik sang dukun yang bernama Abaseno.
Tapi santet pertama untuk Pak Jaka malah gagal karena dibantu oleh Luna. Santet kedua yang menimpa Bu Fitri juga gagal karena Luna minta bantuan sosok Vidya untuk membantu Bu Fitri. Dukun itu murka karena harus merasakan santet itu yang berbalik padanya. Dia marah kepada saya dan berbalik menyantet saya. Pungkas Bu Juju dengan mata yang masih basah. Bu Juju tiba-tiba memperlihatkan kaki dan tangannya yang dipenuhi oleh banyaknya luka lebam dan membiru. Setiap malam saya disiksa oleh jin perewangan dukun itu. Badan saya sakit semua, dicambuk, dipukul, ditendang. Hidup saya juga tidak tenang karena selalu dihantui oleh sosok Kang Yanto. Saya ingin minta maaf pada kalian sebelum ajal menjemput saya. Tandas Bu Juju dengan suara yang berubah sangat pelan. Pak Jaka dan Bu Fitri lagi-lagi hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Semua pengakuan dari Bu Juju sungguh di luar prediksi mereka berdua. Sampai akhirnya keesokan harinya warga mendapati Bu Juju dalam kondisi leher terjerat tali tampar di pohon jambu citra milik salah seorang warga. Selesai. Oh, luar biasa ternyata. Waduh, ini dia nih. Bagaimana Pak Jaka dan Bu Fitri ini selalu seuzon ya. Yang pertama mereka seuzon sama mantan suami dari Bu Fitri, yaitu mantan kepala desa yang mana ternyata dia sudah meninggal dalam sudah 2 tahun lamanya meninggal. Dan yang kedua akhirnya seuzon berganti lagi kepada ibu mertuanya atau orang tua dari Pak Jaka, dan ternyata salah juga. Ternyata pengirimnya adalah Bu Juju, yaitu mantan selingkuhan dari suami Bu Fitri. Waduh, di sini apa ya? Kalau menurut saya pribadi sih terkait penyakit kiriman dan lain-lain itu ya lebih baik diikhlaskan saja. Yang penting sembuh gitu. Yang penting sembuh. Kirimin aja tuh doa buat yang ngirim ya, agar terbuka pintu hatinya dan lain-lain. Intinya ikhlasin aja, karena ya yang penting sembuh, selesai. Daripada kita tahu siapa yang ngirim tapi nggak sembuh, kan lebih parah tuh di situ tuh kan. Dan ini sih kalau menurut saya hal baik yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi dengan kita ya, kata ikhlas itu memang tidak semudah yang diucapkan sih ya. Tapi ya kita bersama-sama untuk belajar ikhlas, karena ikhlas itu adalah ilmu tertinggi dari semua ilmu yang ada kalau menurut saya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Bu Neneng Dewi NS atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.